Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Ihman yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kegiatan kita di masjid ini. Kita lanjut dengan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bulan-bulan haram. Kita sekarang ada di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Allah terangkan itu di dalam surah At-Taubah ayat 36. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, menurut Allah, Isna asyara syahron, ada 12 bulan. Isna asyara syahron, ada 12 bulan. Jadi kalau di dalam bulan-bulan Islam itu dimulai dari Muharram hingga Zulhijjah, itu ada 12 bulan. Ya. 12 bulan ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah fi kitabillahi. Jadi 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah. Ya, telah ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah menetapkan bahwa waktu itu terdiri dari 12 bulan. Ini merupakan ketetapan Allah berdasarkan kalender Komariah. Nah, berdasarkan Komariah, yaitu perjalanan bulan. Jadi di dalam Islam itu waktu itu ditentukan melalui perjalanan bulan, ya, kalender Komariah, ya, disebut Komariah. Jadi ada 12 bulan, mulai dari Muharram hingga Zulhijjah, ya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa bulan itu ada 12 waktu itu ada 12 bulan. Ai fi Lauhil Mahfuz, yaitu ditetapkan oleh Allah pada Lauhul Mahfuz, ya, ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini. Minha, di antara bulan-bulan itu yang 12 tadi itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram itu apa saja? Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, beliau menjelaskan bahwa 4 bulan haram itu 3 bulan itu berurutan, ya, 3 bulan itu berurutan, ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Itu berurutan 3 bulan. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan 1 bulan itu terpisah yaitu Rajab. Ya, sekarang ini kita berada di bulan haram. Ya, Rajab itu termasuk salah satu dari bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4: Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Zulqa'dah dulu baru Zulhijjah. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram atau bulan-bulan haram, karena lebih dari 1, itu adalah bulan yang dimuliakan. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan di antara bulan-bulan yang lain. Jadi bulan haram itu dimuliakan di antara bulan-bulan yang lain. Ya, kalau dulu di bulan haram itu tidak boleh berperang. Ya, perang itu berhenti, sehingga orang-orang jahiliyah itu menamakan bulan Rajab itu sebagai Syahrul Asom. Syahrul Asom. Jadi bulan tuli. Ya, kenapa disebut bulan tuli? Di dalam kitab As-Shihah itu Imam Jauhari itu memberikan keterangan bahwa di bulan tersebut itu tidak terdengar gesekan pedang, tidak terdengar suara senjata, tidak terdengar tangisan. Karena apa? Karena di bulan haram itu dulu diharamkan untuk berperang. Ya, jadi itu sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Itu sudah seperti itu. Hanya kemudian Allah menasah itu di surat Al-Baqarah itu boleh berperang di bulan-bulan haram. Nah, jadi ada 4 gitu ya. Termasuk sekarang ini kita ada di bulan Rajab. Itu bulan yang memiliki keutamaan karena ini bulan haram ya. Nah, apa keutamaan bulan-bulan haram itu? Ibnu Abbas itu memberikan keterangan bahwasanya Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada di bulan-bulan selainnya. Demikian pula jika orang melakukan amal soleh di bulan-bulan haram, maka pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, itu banyak ulama, keterangan ulama yang menyatakan seperti itu. Nah, sehingga di bulan-bulan haram itu dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Ya, tapi tidak dikhususkan. Nah, ini tidak dikhususkan amal-amal apa itu. Ya, semua amal soleh, baik itu membaca Al-Quran, tahajud, memperbanyak zikir, silaturahim, membantu sesama, membantu muslim, dan lain sebagainya. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau ada hadis, ini menurut ahli hadis, kalau ada hadis yang menyatakan ada amalan-amalan khusus di bulan haram atau di bulan Rajab, maka hadis itu hadis dhaif dan hadis palsu. Jadi tidak ada amalan khusus, misalnya sholat khusus malam Jumat di bulan Rajab, tidak ada. Kalau ada itu hadisnya dhaif atau hadis palsu. Jadi ini ulama sepakat tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab selain memperbanyak amal soleh. Ya, kalau begitu kan sama di bulan-bulan yang lain juga memperbanyak amal soleh. Iya, tapi pahalanya lebih besar. Jika orang melakukan amal soleh di bulan haram, pahalanya lebih besar. Jika dia melakukan kemaksiatan di bulan haram, maka dosanya juga lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekhususan
amalan di bulan Rajab itu tidak ada yang sampai pada tingkatan sahih, hasan pun tidak. Ya, yang ada adalah hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu. Nah, jadi tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk beramal. Nah, jadi itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas itu yang penting, yaitu menjadikan menganjurkan bahwa di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram itu melakukan amal-amal soleh dan menghindari maksiat, karena dosanya lebih besar daripada dosa di bulan-bulan yang lain. Qatadah seorang tabi'in ya mengatakan juga, karena kezaliman yang dilakukan pada bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Nah, gitu ya. Jadi kezaliman yang dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab ini, itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Padahal di bulan Rajab ini kemarin banyak kezaliman ya. Minyak langka, itu kezaliman itu. Ya, ada yang sudah dapat minyak, katanya minyaknya langka. Ya, minyak langka itu karena dipakai biodiesel itu. Jadi oleh para pengusaha kelapa sawit itu dibuat biodiesel untuk campuran solar. Makanya minyak goreng langka. Nah, kebijakan yang membolehkan itu kezaliman itu. Jadi siapapun yang terlibat di situ, mulai dari pedagangnya sampai yang membuat kebijakan, itu dosanya besar karena dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab. Ya, sampai orang jual gorengan tidak bisa jual gorengan, tidak ada minyak ya. Nah, ini haknya rakyat dirampas. Ya, ini kebijakan yang zalim, ya, kezaliman. Ya, kezaliman yang dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya akan lebih besar. Banyak sekali ya. PLN, listrik naik. Nah, ini juga zalim. Kezaliman itu. Listrik itu masuk dalam bahasan energi, ya, energi ya. Energi itu hak rakyat untuk menggunakan. Kalau itu kemudian dikuasai oleh segelintir orang, kemudian ada kebijakan menaikkan listrik, terasa enggak Pak listrik naik? Terasa? Enggak ya, enggak terasa ya. Ya ini karena enggak terasa itu, enggak menganggap itu zalim. Biasa Pak, bendino yo munggah. Ya. Ya munggah. Ini kebijakan zalim. Ya, di rakyat ini kemudian apa lagi? JHT, jaminan hari tua. Jaminan hari tua tidak keluar nanti kalau umur berapa? 56 baru keluar. Ini juga zalim. Orang mau mengambil haknya sendiri tidak diberikan. Nah, ini kezaliman di bulan Rajab. Bulan Rajab ini ya, ini dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi sebetulnya kita kasihan dengan orang-orang yang berlaku zalim gitu ya pada sesama ya, pada rakyatnya. Kalau itu penguasa, kalau itu pengusaha ya mereka berbuat zalim kepada orang lain. Ya, menguasai sebagian atau sebagian besar hak orang lain untuk dimakan sendiri. Karena apa? Minyak goreng langka itu karena sekarang harga minyak dunia itu naik. Nah, mereka ingin harganya itu juga ikut naik sehingga buat campuran solar itu. Kalau dijual minyak gorengnya murah.
Nah, ini. Jadi ini permainan namanya kartel. Ya, kartel. Itu mafia, ya, mafia bisnis ya. Seperti itu. Nah, ini harus diungkap, harus disampaikan nih, karena ini kezaliman biar tahu. Kita itu tiap hari dizalimi ya enggak terasa, enggak merasa. Gitu ya. Jadi ini bulan haram ya. Dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul qayyim. Ai dzalika syara'ul mustaqim. Nah, inilah agama yang lurus. Kata Allah itu. Jadi apa namanya? Waktu itu terdapat 12 bulan. Ini merupakan ketetapan dan aturan Allah. Nah, ini sudah merupakan ketetapan yang benar, yang lurus, suatu kebenaran. Ya, satu kebenaran. Nah, karena ini satu kebenaran yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, maka hendaknya kita mengikuti aturan itu. Jadi kalau di bulan-bulan haram janganlah melakukan banyak kemaksiatan. Ya, sebagai gantinya lakukanlah amal-amal soleh. Nah, maka di dalam ayat ini pula kemudian Allah perintahkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Gitu ya. Jadi kalau orang berbuat kezaliman, berbuat maksiat, maka itu artinya dia menzalimi dirinya sendiri. Zalim itu apa sekarang? Pengertian zalim. Ar-Jurjani memberikan pengertian di dalam kitab At-Ta'rifat. Ya. Memberikan pengertian tentang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan. Dan itu adalah perbuatan maksiat. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa zalim adalah menggunakan milik orang lain dan melebihi batas. Jadi merampas hak orang lain. Melebihi batas, itu zalim. Atau menyelisihi kebenaran. Nah, itu yang dimaksud dengan zalim. Ya. Nah, jadi batasan ini sudah jelas. Ya, maka Allah memerintahkan janganlah kita menzalimi diri kita sendiri. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ay tadzlimu fi hadhil ashhuril muharramah anfusakum. Ya, yaitu menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab. Ini tidak boleh melakukan kezaliman baik pada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Apalagi kalau diberi wewenang untuk ngurusi orang lain, kemudian dia melakukan kezaliman. Wah, ini perbuatan yang dosanya besar sekali. Nah, dipercaya orang untuk ngurusi sesuatu, kemudian dia berbuat zalim. Nah, ya. Tetapi biasanya orang-orang zalim itu dia karena memang sudah selalu berbuat zalim, mereka tidak bisa berhenti untuk berbuat zalim. Karena itu kita jangan ikut-ikutan berbuat zalim. Ya, jangan ikut-ikutan berbuat zalim, atau jangan cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam surat Hud 113 Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ya, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim.
cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim itu ada di pihak orang-orang yang berbuat zalim. Ya, mendukung, mensupport, membiarkan. Nah, itu termasuk cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka tegas Al-Qur'an berfirman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong atau cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakumun naru. Ini. Fatamassakumun naru, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ini ancaman Allah. Ya, cenderung condong saja kepada orang zalim itu bisa disentuh api neraka, bisa masuk neraka. Apalagi berbuat zalim. Gitu ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru, yang membuat kalian akan disentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsurun. Ya, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ini. Jadi kalau sudah condong kepada orang yang berbuat zalim, mengiyakan, menyupport, mendukung, ya, misalnya mendukung kebijakan yang zalim, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka, ya, dan tidak ada penolong selain Allah. Nah, itu maka kita kemudian menjadi harus berhati-hati ya di bulan-bulan haram. Bukan berarti di luar bulan haram tidak berhati-hati ya, harus berhati-hati di semua bulan. Tapi karena di bulan-bulan haram ini dosa kemaksiatan lebih besar, begitu juga pahala amal soleh itu dilipat gandakan, maka kita harus tergerak untuk melakukan amal-amal soleh lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, mari, ini bulan Rajab ini tinggal beberapa hari. Mari kita tingkatkan amal-amal soleh kita. Ya, meski orang-orang yang zalim itu tetap berbuat zalim, ya itu urusan mereka. Tapi kita jangan sampai condong kepada mereka. Dan biasanya orang berbuat zalim itu karena mereka itu merasa kuat, ya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya di atas, bisa melakukan apa saja. Ya, ini juga ditegaskan Allah di dalam surah Ibrahim. Jadi ada semua itu jawabannya itu. Ya, di dalam surah Hud Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lengah, Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari mata mereka terbelalak. Nah, sampai pada satu waktunya Allah akan menjatuhkan orang-orang zalim itu hingga mereka terbelalak matanya, kaget. Ya, kaget karena pada waktu itu orang-orang yang berbuat zalim itu menemui kegagalannya. Nah, gitu ya. Jadi ini ditegaskan oleh dalam surah Ibrahim ayat yang ke-14. Ya, jadi itulah ya, biar yang berbuat zalim ditutup-tutup no. Ya, biar ditutup-tutup no. Nanti akan ada satu saat mereka itu akan menemui hasilnya. Ya. Dan hasil akhir itu
kemenangan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Ya, wal akibatu lil muttaqin. Jadi hasil akhir itu akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Demikian, di senyampang kita itu ada di bulan haram, mari kita perbanyak amal soleh. Mari kita bantu saudara-saudara kita bagi yang mampu ya. Karena kita ini di luar itu banyak kesulitan. Mari kita bantu semampu kita saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Silakan. Tahu bahwa kalender Hijriah itu diciptakan sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu titiknya. Berarti sebelumnya itu menggunakan kalender Masehi. Nah, kalau saya perhatikan saja, jarak antara tahun baru Islam dengan tahun baru Imlek itu tahun baru sama 30 hari. Jarak antara tahun baru Imlek dengan tahun baru Saka Bali itu 149 hari. Tahun baru itu sama. Berarti saya menyimpulkan bahwa kalender Hijriah, kalender Imlek dan kalender Saka Bali sama, gitu. Ya. Nah ini menurut pendapat saya begitu. Sebenarnya kita itu mengadopsi dari mana? Gitu. Hari apa, Pak? Dari mana kita kalender Hijriah itu mengadopsi dari mana? Gitu. Mungkin Ustaz ya. Bisa menjelaskan mana? Ya. Baik. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi waktu-waktu di dalam setahun itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Dan hitungan hari-hari itu sejak dulu sudah ada, ya. Orang menghitung waktu, menghitung hari itu sejak dulu sudah ada. Karena itu kemudian pada zaman Umar bin Khattab, ya, umat Islam ingin punya hitungan sendiri, gitu. Ingin punya hitungan sendiri, maka kemudian dibuatlah hitungan Hijriyah itu. Itu berdebat itu kaum muslimin. Ini enaknya gimana? Enaknya apakah pas waktu waktu Nabi diutus atau kapan? Kemudian umat Islam bersepakat, ya, terutama Umar bin Khattab pada waktu itu menentukan bahwa Hijriyah itu mengacu kepada pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kalender itu ada pada zaman Umar bin Khattab. Ketika Nabi hijrah ya belum ada, itu ya. Tetapi orang sudah menghitung-hitung hari dan orang sudah paham, bulan-bulan itu sudah paham. Ya, bulan-bulan itu sudah paham. Jadi pada dasarnya memang hitungan hari itu sama. Karena manusia itu diberi ilmu oleh Allah untuk bisa menghitung. Gitu ya. Hanya saja kalender Hijriyah itu dibuat oleh umat Islam itu untuk agar umat Islam punya hitungan sendiri yang khas. Nah, gitu. Yang itu hitungan umat Islam mengacu kepada bulan-bulan Islam. Nah, sehingga
itu kenapa kemudian muncul kalender Hijriah atau perhitungan waktu Hijriah. Ya, jadi umat Islam ingin punya hitungan sendiri gitu. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu itu menentukan ya sudah ininya pas pada waktu hijrah Nabi saja. Nah, ditentukan. Kemudian dibuatlah penghitungan hari itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ternyata itu sama ya hitungannya antara Hijriah kemudian jumlah harinya itu ya itu memang ketetapan dari Allah, itu sudah aturan waktu itu seperti itu memang. Ya, aturan waktu seperti itu. Hanya dasarnya berbeda-beda. Kalau penghitungan Masehi itu kan mengacu pada apa? Masaih. Nah, Masehi itu dibuat oleh orang Romawi, kalau tidak salah ya, dibuat oleh orang Romawi, itu perhitungan Romawi. Jadi itu yang terjadi, gitu Pak Ali. Berarti pada saat itu juga berlaku kalender Masehi dan Hijriah dan Hijriah. Iya. Jadi ada dua ini ya. Iya. Kita Islam memakai yang Hijriah. Iya. Iya. Iya, sudah ada. Iya, sudah ada. Jadi orang itu sudah bisa menghitung waktu-waktu itu. Ya. Ya, silakan Pak. Untuk mengawali tahun hijrah itu Rasulullah itu menghitung dari peredaran bulan kepada bumi. Sedangkan Masehi matahari, ya. Sehingga ada perbedaan hari. Ya. Kemudian karena beberapa ratus atau ribu tahun akan mungkin titik-titik bersalah. Ya. Jadi memang betul Hijriah itu mendasarkan pada peredaran bulan. Makanya disebut Komariah. Komar itu bulan. Kalau Masehi itu Syamsiah. Nah, peredaran matahari. Nah, yang dianut pada Hijriah itu adalah Komariah. Jadi dalam Islam itu pergantian hari itu mendasarkan pada pergantian munculnya bulan. Nah, makanya kalau melakukan hilal itu ya ru'yatul hilal ya dilihat bulan itu. Ya munculnya bulan itu maghrib. Jadi pergantian hari ya menurut hukum Islam itu adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Tapi maghrib. Ya, jadi nanti setelah maghrib itu sudah besok. Ya, sudah besok. Kalau Masehi jam 12 malam. Nah, itu mengikuti perputaran matahari. Ya, kalau bulan itu munculnya adalah maghrib. Makanya kan ru'yatul hilal itu dilakukan pada waktu-waktu itu, ketika munculnya bulan. Jadi betul tuh Pak. Jadi mengikuti perputaran bulan kalau Hijriah. Kalau Masehi atau ini mengikuti perputaran matahari. Makanya disebut Syamsiah, kalender Syamsiah. Oke. Baik, itu. Makasih Pak. Iya, Pak Hari. Kaitannya tadi bahwa bulan yang diharapkan supaya dimuliakan diantaranya bulan Rajab. Atas di zaman Rasulullah bahwa di bulan Rajab tersebut dilarang orang untuk berperang. Ya. Atas di tahun ini kita diharuskan memperbanyak amalia karena bulan itu sangat mulia. Ya. Atas kalau kita melihat peristiwa kemarin kaitannya dengan ritual yang di pantai itu, nah kita itu upaya apa yang kita lakukan? Karena ada yang pro dan kontra ya. Entah itu sosialisasi di sana atau cuma
Waalaikumsalam. Pertama, berperang di bulan haram. Sebelum Islam itu sudah ada kesepakatan. Kalau di bulan-bulan haram itu orang-orang Arab itu berhenti berperang. Gencatan senjata. Nah, makanya disebut tadi itu Syahrul Asom. Ya bulan tuli karena tidak terdengar itu gesekan pedang, tidak terdengar. Tidak terdengar jeritan, ya. Orang kesakitan tidak terdengar karena memang gencatan senjata. Itu sudah disepakati oleh orang-orang Arab ya sebelum Islam. Kemudian Allah menasakh, itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu ya? Nanti dicari ya. Di surat Al-Baqarah itu dinasakh. Sehingga kaum muslimin itu dibolehkan berperang di bulan haram. Sehingga banyak futuhat, perang-perang itu terjadi di bulan haram. Perang Yarmuk antara Islam dengan Romawi itu terjadi di bulan Rajab, bulan haram. Meskipun tidak terjadi kontak senjata, ya. Kemudian Damaskus itu ditaklukkan itu di bulan Rajab juga, di bulan haram. Ya, banyak futuhat itu terjadi di bulan haram, ya, di bulan Rajab ini, ya, sehingga itu sudah ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, sehingga boleh dalam rangka dakwah itu kaum muslimin melakukan peperangan di bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu gimana dengan ya yang beberapa hari lalu terjadi ya di Payangan itu, ya. Ya saya tidak menelusuri lebih jauh juga itu sebetulnya yang dilakukan apa di sana itu. Katanya sih melakukan ritual itu. Kita tidak tahu ritual apa. Yang jelas itu bukan dari Islam, ya. Tidak ada tuntunan dari Islam untuk merendam diri di tengah laut karena di masjid sholat, ya, membaca Quran misalnya, daripada saya tidak tahu itu ke laut itu mau apa, larung sesaji atau apa itu ya, tidak tahu juga. Yang jelas kemudian kintir digawa ombak gitu ya. Nah itu juga kalau itu ritual tertentu yang bisa membawa kepada kesyirikan, nah itu dosa besar itu. Jadi kalau itu ini ya kesyirikan ya, misalnya minta apa begitu ya, ya syirik itu dosa besar dan matinya itu mati konyol. Nah itu ya, mati konyol itu, mati dalam keadaan kafir ya, mati konyol. Kalau itu betul seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak seperti itu ya itu bukan sesuatu yang dituntunkan oleh Islam, maka perbuatan seperti itu sia-sia. Itu sia-sia. Kabarnya jam berapa? Malam ya. Malam itu masuk ke laut. Tidak tahu masuk ke laut atau di mana itu ya. Masuk ke laut ya. Masuk ke laut. Ya, akhirnya kintir gitu ya. Nah itu terjadi, yang perlu kita perhatikan itu kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ya inilah krisis ya, krisis akidah ya, krisis akidah. Makanya orang itu harus betul-betul belajar tentang agama ya, belajar tentang agama. Kalau ada orang yang mengatakan jangan jangan teman-teman belajar agama, itu setan, itu tidak usah didengarkan. Ya, orang itu harus belajar Islam. Kalau orang Muslim ya harus memperdalam Islam supaya dia tahu aturan-aturan hidup ini, supaya dia paham, kuat akidahnya, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Ya, jadi makanya harus
tadi katanya Pak Sotik ngaji dan mengkaji. Nah, nek ngaji itu baca Quran, nek mengkaji itu memperdalam. Nah, itu harus dilakukan supaya tidak terjadi krisis seperti itu. Itu potret orang-orang yang krisis ya. Kalau dia Muslim ya dia krisis akidah, tidak paham, ya tidak paham bahwa hal-hal seperti itu sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak paham. Ya, jadi itu ya bisa saya sampaikan Pak Anang.